Min, kamu tahu gak sih gubernur mahasiswa kita kena kasus suap loh? Hah? Yang bener? Iya, ini udah aku share di sosmedku. Yuk mulai bijak dalam membagikan informasi ke sosial media. Pastikan informasi yang kamu bagikan akurat dan terpercaya. Mari kita mulai bersama-sama untuk memberantas berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komunitas Radio Digital Ikom Umsida. Buat kamu yang mau mengasah skill public speaking sambil nge-podcast, nambah wawasan dari sudut pandang baru bareng narasumber yang asik, jadi talent di project-project yang seru, punya teman baru yang asik dan gak jaim, podcast Talk Boys bisa jadi tempat yang cocok buat kamu. stay tune dan dengerin terus Talk Boys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Boys, kembali lagi nih di Talk Boys. Jangan lupa dengerin sampai habis. Di podcast kali ini bersama aku Fitri, dan kali ini aku nggak sendirian nih. Di sini aku ada tamu spesial. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu. Halo, aku Alif dari komunitas Silam ID. Oke, Kak Alif dari komunitas Silam ID ya. Ngomong-ngomong nih, gimana nih kabarnya Kak Alif hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Mbaknya gimana Mbak? Aku juga sehat sekali sih, alhamdulillah. Nah, mungkin udah masuk ke pertanyaan yang pertama mungkin. Oke, boleh. Sebelumnya kan aku kurang ngerti nih, apa sih Silam ID itu? Mungkin Kak Alif bisa jelasin apa sih Silam ID itu? Silam ID itu sebenarnya ini sih, singkatan sisi lain mahasiswa. Ini tuh fokusnya tuh untuk membahas tentang disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas kayak gimana ya ngomongnya? Permasalahan disabilitas yang di sekitar ada kampus. Yang ada di kampus. Oke. Terus apa sih dari kakak-kakaknya di komunitas Silam ID itu bikin tergerak untuk membentuk komunitas silam ini? Kayak ada hati yang bergerak gitu loh. Alasannya itu apa sih kira-kira? Dulu itu sebenarnya cuman berawal dari riset. Riset apa nih? Mungkin bisa Riset dari dijelasin. BEM-FAI. Oh, dari BEM-FAI nih. Jadi cari permasalahan, ternyata kayak permasalahan tentang disabilitas di area kampus sama di Sidoarjo. Dari situ sih, terus kayak ternyata ini ya, permasalahannya tuh kompleks ya, banyak ya. Ternyata kampus itu belum itu ya untuk disabilitas. Masih kurangnya gitu ya? Iya, jadi kita tuh jadinya kayak, oh kita bikin ini aja, komunitas aja. Jadi tergerak dari riset itu tadi ya? Iya, dari riset. Oke. Terus dari tujuan utama dari komunitas Silam ID itu apa sih tujuannya? Nah, tujuan utamanya itu ya jelas untuk ini sih Mbak, menyamaratakan hak-hak teman-teman disabilitas sama kayak non-disabilitas. Antara disabilitas dan non-disabilitas ya? Iya. Terus kalau teman-teman ngomongin non-disabilitas itu sebenarnya apa sih? Apa bedanya dengan disabilitas? Ya bedanya disabilitas itu mau dibilang kekurangan bukan kekurangan sih Mbak, tapi ya berbeda dari kita secara beberapa hal. Kan disabilitas tuh ada berapa ya? Ada 5 tadi yang saya baca. Iya. Kira-kira apa? Ya, disabilitas. Disabilitas tuh ada disabilitas sensorik ya kayak tunanetra itu, terus fisik kayak tunadaksa itu tadi. Ya. Apa lagi ya? Mungkin ketulian gitu masuk, kayak tuli gitu. Ke sensorik ya, masuk ke sensorik. Iya. Terus intelektual sama mental ada juga untuk disabilitas ganda gitu. Jadi mungkin itu macam-macam disabilitas. Iya, macam-macam disabilitas. Yang ada di sini kira-kira lebih banyak masuk ke disabilitas apa ya? Di sekitar sini di aja sih. kampus. Iya, di sekitar kampus aja. Iya, kemarin itu sempat observasi sih Mbak ke tiap prodi. Iya. Ternyata yang banyak itu slow learning masuk ke intelektual. Oh, intelektual. Slow learning itu kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin sih. Slow learning itu lambat belajarnya gitu Mbak. Oh iya. Jadi perlu apa ya? Istilahnya kalau anak SD perlu les lagi. Perlu diajarin tambahan lagi gitu. Iya. Oke. Terus dalam komunitas Silam ID itu kegiatannya ngapain aja sih selama di komunitas itu? Untuk kegiatan yang berlangsung ya, Iya, dari yang tahun ke tahun itu biasanya tuh kelas bahasa isyarat itu ada. Kemarin sempet sih. Itu biasanya tuh dari komunitas Silam ID juga ngundang anak-anak yang
apa kayak pakai bahasa isyarat gitu? Apa hanya komunitasnya aja yang belajar itu bahasa isyaratnya? Sebenarnya secara umum itu kita tuh ngundang mahasiswa sama masyarakat biasa, masyarakat Umum, sekitar, iya. masyarakat umum. Pematerinya itu teman-teman tuli biasanya dari Aktu, komunitas tuli di Sidoarjo. Terus pasti ada penerjemahnya Juga Iya. gitu. Berarti ada dari mahasiswa, masyarakat umum sama masyarakat ya apa orang-orang yang pakai bahasa isyarat gitu. Iya. Gitu. Terus pengalaman apa sih yang bisa kita ambil dari cerita orang disabilitas? Kan biasanya tuh orang disabilitas itu kan kayak ada cerita tersendiri nih, atau mungkin biasanya di televisi tuh kan banyak orang disabilitas yang mungkin bisa sukses lebih baik daripada non disabilitas. Nah, itu. Jadi kemarin itu kita ada pembahasan tentang stigma masyarakat tentang disabilitas. Jadi ya biasanya masyarakat gimana sih kayak disabilitas tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, Iya. gitu-gitu. Padahal sebenarnya contohnya juga banyak teman-teman disabilitas yang udah sukses. Ya banyak Gitu. sih ya. Jadi kita tuh harusnya belajar ke gimana ya? Mereka itu yang dibilang terbatas, tapi kenapa kok kesuksesannya bisa di atas Lebih, kita ya, lebih gitu? di atas Kita kita. harus belajar kayak semangatnya tuh mereka dapat dari mana gitu. Sepengetahuannya Kak Alif nih, kayak semangatnya mereka tuh tumbuh dari mana sih? Soalnya kan otomatis mereka tahu lah ya, kayak dia tuh beda dengan non disabilitas. Nah, semangatnya tuh tumbuh dari mana sih biasanya gitu? Nomor satu itu pasti dari keluarga ya Mbak, support keluarga. Terus lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan dia tempat berada itu sih Mbak. Jadi dari lingkungan, lebih ke Iya. lingkungan. Iya, Gitu. berperan baik banget lingkungan itu. Terus apa yang sedang jadi goals terdekat dalam komunitas silam ini? Goals terdekat ini unit layanan disabilitas sih Mbak. Itu kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin. Unit layanan disabilitas itu bukan tempat sih, kayak wadah untuk teman-teman disabilitas yang ada di kampus ini. Kan kampus sudah menerima teman-teman mahasiswa disabilitas sih Mbak. Iya. Ada yang tuli, ada yang tunanetra. Tapi kayak dengan kurikulum cara mereka belajar, cara penilaiannya gitu-gitu kan pasti beda sih Mbak. Iya. Ya Pasti kita beda tuh sih. unit layanan disabilitas tuh untuk itu gitu loh Mbak. Terus ada nggak sih, kan ini aku pertanyaan pribadi sih. Iya. Kayak apa sih bedanya? Enggak kayak gini aja deh. Orang disabilitas itu bisa dikatakan orang yang spesial nggak sih? Kalau dari kita tanya ke teman-teman disabilitas, mereka nggak mau dibilang spesial sih. Soalnya ya sama aja, kita sama-sama manusia gitu. Bedanya cuma di disabilitas sama non disabilitas aja gitu. Iya. Oke. Terus mungkin next pertanyaan itu, apakah lingkungan kampus ini sudah ramah terhadap orang disabilitas? Kalau menurut saya untuk sarana prasarana tuh sudah agak Agak baik sama Iya, orang. sudah ada bidang miring gitu-gitu. Udah ada lift untuk teman-teman, mungkin ada mahasiswa nanti menerima mahasiswa yang tunadaksa, yang disabilitas fisik itu udah memadai. Tapi kalau untuk teman-teman yang tuli itu masih belum ada juru bahasa isyarat. Untuk kayak ikut kelas kan pasti Ya ada penerjemahnya ya, ada mungkin. penerjemahnya gitu Mbak. Masih belum ada. Gitu sih. Terus mungkin ini last pertanyaan. Oke. Dari Kak Alif itu ada nggak sih kata-kata buat penyemangat para disabilitas yang mungkin nanti bisa mendengar podcast kali ini gitu? Mungkin ada yang dengar atau mungkin ada yang memberitahu gitu. Jadi mungkin ada kata-kata apa dari hatinya Kak Alif sendiri? Kalau dari aku sih ya pasti harus tetap semangat ya Mbak. Pasti dong. Iya, terus apa ya? Sebenarnya lebih ke teman-teman atau keluarganya sih. Soalnya tuh kalaupun kita semangat untuk diri sendiri, nggak ada yang dukung kan juga percuma sih Mbak. Iya percuma sih. Gitu. Jadi kayak ya untuk si teman-teman disabilitas sama keluarga atau teman-temannya tuh mungkin kayak dirangkul temannya. Tetap dijaga gitu ya. Kayak ya seperti biasa aja, seperti teman-teman biasa, kayak seperti teman-teman yang lainnya. Tidak dibedakan gitu ya. Iya, nggak dibedakan. Mungkin tapi yang bikin
nggak mau interaksi tuh karena aduh bingung nih interaksinya kayak gimana. Iya sih, biasanya kayak gitu. Iya. Terus dari Kak Alif sendiri, kalau misalkan ada teman Kak Alif yang ngalamin disabilitas itu, Kak Alif responnya gimana sih terhadap teman disabilitas itu? Oh kalau kayak ternyata aku punya teman disabilitas nih. Iya. Iya kalau saya biasa aja sih Mbak. Lebih ke biasa aja. Saya biasa aja soalnya ya. Soalnya kan banyak orang yang kayak pasti kan menjauhi orang disabilitas itu kan iya. bingung gitu. Nah, respon dari Kak Alif terhadap orang yang ngejauhin orang disabilitas itu tadi loh. Oh ya pasti diedukasi lah Mbak, kayak nggak apa-apa yuk temenan sama ini aja gitu, nggak apa-apa kok, misalkan karena kayak misalkan teman tuli gitu, nggak apa-apa kok, kan kita bisa sambil belajar bahasa isyarat gitu, kayak nggak nakutin teman-teman kayak gitu itu. Mungkin karena bingung aja sih cara komunikasinya. Oke. Terus les banget nih. Oke. Pesan terakhir singkat pada jelas aja buat para pendengar di Top Boys ini. Apa ya? Pesan terakhir singkat pada jelas ya Mbak? Iya, singkat aja. Mungkin mudah dipahami sama pendengar Top Boys biar bisa ngerti gitu. Ya ini, perlakukan manusia sebagaimana manusia dan setara aja sih. Oke, mungkin itu aja. Iya. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Alif yang sudah berkenan hadir sebagai narasumber di Top Boys. Oke, teman-teman Sobat Boys, jangan lupa dengerin di Top Boys. Sekian dari aku Fitri Dan saya Alif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung mau kuliah di mana? Atau masih bingung mau pilih jurusan apa? Program studi ilmu komunikasi UMSIDA memiliki fasilitas yang lengkap, dosen dan mahasiswanya yang boys, dan yang paling penting terakreditasi A. Yuk, buruan daftar!